Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan aktivitas kita. Salah satunya hari ini adalah bahasan kita yang akan kita bahas tentang risalah haji. Karena saat ini kita sudah memasuki bulan haji dan sebentar lagi kita akan tentunya mengawal saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita tambah ilmu kita terkait dengan haji, kemudian insya Allah juga kita melaksanakan aktivitas-aktivitas kita di bulan haji ini. Salah satunya adalah kita melakukan puasa sunnah, yaitu sunnah tarwiyah dan sunnah arafah. Kemudian juga kita melakukan sholat jamaah Idul Adha, yaitu sholat Id, sholat sunnah Idul Adha. Kemudian juga kita melakukan kegiatan udhiyah, yaitu melakukan pemotongan hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, dalam risalah haji ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata haji ini adalah kumpulan daripada ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, baik itu ibadah yang bersifat jismiyah atau ibadah badaniyah. Artinya perjalanan ibadah haji itu adalah salah satu yang poin pentingnya adalah perjalanan fisik. Kenapa? Karena hampir mayoritas kegiatan ibadah haji itu dijalankan melalui perjalanan fisik. Maka haji ini juga bisa kita katakan sebagai ibadah jismiyah. Yang kedua adalah haji ini juga masuk ke dalam ibadah maliyah. Kenapa? Karena dalam salah satu syarat atau dalam salah satu ketentuan haji kita, ketika menafsirkan man istata'a ilaihi sabila, banyak ulama yang mengatakan bahwa yang paling dimaksudkan istita'ah di sini adalah az-zad war-rahilah. Zad artinya perbekalan kita dan rahilah artinya kendaraan atau cara kita untuk berangkat ke Baitullah. Kemudian maka berbicara tentang perbekalan dan juga transportasi, maka tidak akan jauh dari apa yang kita maksud dengan maliyah tadi, yaitu kita harus mengeluarkan harta kita untuk menjalankan ibadah haji. Bahkan masyarakat Indonesia saat ini ketika mereka ingin menjalankan ibadah haji, mereka harus melakukan store awal untuk mendapatkan porsi haji, dan antriannya bahkan semakin lama semakin panjang. Ada yang sudah sampai 15 tahun, ada yang sampai 25 tahun. Bahkan kita belum tahu setelah masa pandemi COVID-19 ini prosesnya bisa jadi lebih panjang karena adanya keterbatasan dan juga pembatalan yang dilakukan ketika di musim haji di masa pandemi COVID-19. Maka dari itu ibadah haji ini juga bagian daripada ibadah maliyah. Kenapa? Karena bisa jadi kalau yang berangkat adalah tulang punggung keluarga, maka mau tidak mau orang yang berangkat haji ini harus juga meninggalkan perbekalan untuk keluarganya yang ditinggalkan selama perjalanan ibadah haji, yang rata-rata standar Indonesia itu mencapai 40 hari keberangkatan, atau mungkin yang haji khusus bisa nyampe 20 sampai 25 hari. Nah, itulah bahwa haji ini juga bagian daripada ibadah maliyah. Dan yang ketiga, haji ini juga adalah bagian daripada ibadah qalbiyah, di mana haji harus berangkat dari hati. Haji harus berangkat dari ketaatan kita.
Kenapa harus berangkat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diyakinkan oleh dengan hati kita? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan secara finansial untuk berangkat haji tapi tidak menyegerakan diri untuk menentukan sikap melakukan pendaftaran haji karena mungkin hatinya belum tersentuh, karena mungkin hatinya belum kuat dengan alasan yang bermacam-macam. Maka dari itu haji adalah panggilan hati. Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Allah untuk berhaji, berapapun hartanya, bagaimanapun bentuk badannya, sesehat apapun dia, insya Allah itu adalah panggilan hati umat manusia untuk menghadap ke Baitullah. Maka tidak sering kita ucapkan bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, maka ucapan yang paling utama didengung-dengungkan adalah menyambut panggilan Allah dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarikalah. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan haji, dan risalah haji adalah bagian daripada ibadah badaniyah, kemudian ibadah maliyah, dan juga ibadah qalbiyah. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, bahwasanya dalam ibadah haji ini ada beberapa skema atau ada beberapa cara yang sering kita sampaikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah haji ifrad misalnya. Nah, ini haji ifrad biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah melakukan umroh, kemudian juga dia terbiasa berada di lingkungan Makkah Al-Mukarramah, tanah suci, dan dia pada musim haji hanya ingin mengambil haji saja, yaitu dengan mengambil cara haji ifrad. Yang kedua adalah haji qiran. Nah, haji qiran ini adalah di mana hajinya dilakukan satu paket dengan yang namanya umroh. Sehingga ketika sudah berihram, dia harus menyelesaikan ihramnya, baik melakukan umroh maupun melakukan haji. Dan yang ketiga adalah haji tamattu. Nah, haji tamattu ini adalah tentunya bagian daripada skema kita melakukan ibadah haji, dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika melakukan ibadah haji dengan waktu yang hampir persiapan dan perjalanannya mencapai 40 hari, maka mereka banyak menggunakan skema haji tamattu, yaitu bagi gelombang pertama mereka berangkat terlebih dahulu ke Madinah, kemudian melakukan ibadah-ibadah sunnah di Madinah, salah satunya melakukan arba'in, jadi selama 40 waktu tidak terputus melakukan sholat sunnah di Madinah. Kemudian ketika mendekati musim haji, mereka berangkat ke Mekah dan melakukan umrah. Kemudian ada juga yang biasa masuk di gelombang kedua, mereka terlebih dahulu berangkat ke Mekah, berkunjung ke Baitullah, tidak ke Madinah dahulu, sehingga mereka terkadang ada yang memang menggunakan waktu mereka untuk berihram, untuk melakukan umroh mereka itu di saat berada menggunakan ihramnya di pesawat, sehingga ketika sudah memasuki Mekah mereka sudah berniat untuk berihram. Nah, rukun haji itu adalah ada 6 hal. Yang pertama, rukun haji itu kita tetap mengatakan bahwa melakukan ihram, ya, dengan tata caranya. Kemudian yang kedua adalah melakukan wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat adalah sa'i, dan yang kelima adalah tahallul, dan yang keenam tentunya dalam rukun ini adalah at-tartib.
Jadi urutan-urutan itu harus kita jalankan ketika kita melakukan ibadah haji. Nah, perbedaan antara haji dan umroh sebenarnya hanya terletak pada satu rangkaian kegiatan haji. Dalam rukun hanya wukuf, tapi dalam satu rangkaiannya yang sering kita kenal dengan istilah aktivitas Armuna, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Artinya di situ ada rangkaian-rangkaian yang kita lakukan dalam kegiatan ibadah haji. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, ketika memang kita ingin melaksanakan haji, keberangkatan kita di tahapan pertama atau di gelombang pertama biasanya oleh orang Indonesia itu kita ke Madinah terlebih dahulu. Maka ketika perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kita mempersiapkan diri kita untuk mandi ihram, kemudian kita melakukan sunnah-sunnah yang lain, ya memotong kuku, rambut dan lain sebagainya. Kemudian juga kita memakai wangi-wangian sehingga ketika kita hendak berihram, kita sudah merasa bahwa diri kita adalah diri yang terbaik yang akan menghadap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ketika kita berangkat dari Madinah menuju Makkah, biasanya kita melakukan sholat sunat ihram di Dzulhulaifah, ya. Dan ini salah satu rangkaian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ya. Kemudian juga kita juga melakukan perjalanan, ya, dari sana. Kemudian kalau kita melakukan haji, maka niat kita itu di ihramnya itu diawali dari Bir Ali. Nah, ini di Bir Ali inilah yang sering kita jadikan sebagai tempat mikot bagi orang-orang yang hendak berangkat haji melalui Madinah. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, yang ingin kita lihat dan kita cermati adalah ketika kita menggunakan ihram kita, ya, kita harus benar-benar memperhatikan tata cara penggunaan ihram untuk menunjukkan kehati-hatian kita ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan haji ini. Sehingga ketika kita berihram, kita harus tahu bagaimana tata caranya. Kemudian juga kita tahu apa larangan-larangan yang muncul ketika kita sudah berihram. Misalnya kalau yang berihramnya adalah seorang laki-laki, maka seorang laki-laki tersebut harus memakai pakaian yang memang dia tidak ada satu helai pun pakaian yang berjahit mengikat. Artinya tidak menggunakan alas yang menutupi jari-jari kaki, misalnya menggunakan sepatu, cukup menggunakan sandal yang digunakan yang menutup mata kaki dan tumit kita, atau yang menutup alas kaki kita. Jangan sampai menutup mata kaki kita, ya. Jangan sampai menutup atas jari-jari kita. Cukup menutup alas daripada kaki kita. Nah, ini adalah ihram untuk laki-laki. Kemudian kita tidak boleh menggunakan misalnya peci seperti orang Indonesia gitu kan, sering terbiasa menggunakan peci. Ketika sudah berihram kita dilarang menggunakan itu. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang berihram, ya. Dan tentunya alas kaki yang boleh digunakan hanya alas kaki yang tidak menutupi tumit dan mata kaki kita. Nah, ini biasanya banyak sekali contoh-contoh sandal yang bisa digunakan untuk
kita ketika seorang laki-laki berihram. Ya, kemudian tidak boleh menggunakan sepatu yang hampir menutup seluruh tumit dan mata kaki kita. Ya. Kemudian bagi kalangan perempuan atau kalangan wanita ketika berihram, maka dia harus ya menutup seluruh badannya ya, ilal wajah, kecuali wajah ya, dan juga menutup atas tangannya ya. Artinya ketika memang menggunakan semacam sarung tangan, maka dia menutup atas bagian tangan tersebut ya. Nah, kalau kita sudah berihram ya, kita banyak larangan ya. Kita tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku atau menggunting kuku dan lain sebagainya. Itulah larangan-larangannya, atau menggunakan aktivitas-aktivitas yang membuat kita akhirnya melakukan perikatan-perikatan yang bisa mengarah kepada hal-hal yang pada perikatan antar lawan jenis. Misalnya kalau kita berihram ya, kita tidak boleh menikah atau tidak boleh menikahkan. Nah, kemudian ya, dalam Al-Quran fala rafasa wala fusuqo wala jidala. Ya, artinya dalam berihram itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang rafas ya. Hal-hal yang rafas itu adalah yang mengarah kepada percintaan ya. Misalnya seorang suami ingin mencium istrinya gitu kan, kemudian ingin bersama istrinya dalam hal hubungan lawan jenis, itu tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh menebang pohon gitu kan. Kemudian tidak boleh membunuh hewan, dan juga wala jidala ya. Artinya ketika kita sudah berihram tidak boleh juga jidal. Tidak boleh menggunakan parfum kan gitu ya. Menggunjing jidal ya, mencaci maki, apalagi berkata-kata yang mengarah kepada hal-hal yang porno. Kemudian juga bertengkar ya, ini hati-hati walaupun antara suami istri ya, tidak boleh ya melakukan pertengkaran ketika sedang berihram. Nah, salah satu rangkaian setelah kita berihram yang tadi disampaikan, bahwa kita akhirnya kalau kita sudah meniatkan diri kita menggunakan skema atau haji tamattu misalnya, maka setelah kita memasuki Makkah ya, kita bisa saja kalau orang Indonesia itu mencari ini dulu ya, mencari hotel yang akan digunakan sebagai maktabnya ya. Kemudian setelah memasukkan barang-barangnya ke penginapan, maka boleh melakukan yang namanya tawaf ya. Ya, ini adalah salah satu rukun yang harus dilakukan ya. Tawaf adalah ibadah kita melakukan tawaf di Ka'bah ya, sebanyak 7 kali. Ya, ini sebelum kita tawaf, kita harus suci dari hadas, dari najis, dan badan kita juga harus suci, pakaian kita harus suci. Kemudian tentunya ihram kita jangan lepas ya, menutup aurat kan gitu. Kemudian juga ketika kita sedang akan melakukan tawaf, kita niat tawaf kita ya. Kemudian setelah itu kita memulai niat tawaf kita adalah ketika kita sudah berada di lurusan garis daripada Hajar Aswad. Nah, ini adalah setar di mana kita memulai kegiatan putaran pertama tawaf kita ya. Sehingga ketika melakukan tawaf searah dengan melawan daripada arah jarum jam, berarti
kita jadikan Ka'bah itu berada di sisi kiri kita. Jadi misalnya ketika kita berada pada sisi kiri daripada Ka'bah, kemudian berada pada garis Hajar Aswad, disitulah niat kita untuk awal melakukan tawaf dimulai, ya. Nah, setelah kita melakukan putaran awal, kita banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan ketika kita melakukan doa-doa untuk melakukan tawaf itu. Nah, setelah di putaran pertama misalnya sampai pada rukun yamani, kita melakukan doanya, kemudian dari rukun yamani kita juga mempersiapkan diri untuk mulai pada putaran kedua, ya, terus sampai 7 putaran. Nah, ini adalah aktivitas kita ketika melakukan tawaf, ya. Nah, setelah sampai 7 putaran, ya, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, selama melakukan tawaf itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam sunnah-sunnah dalam tawaf itu, ya. Yang pertama misalnya bagi laki-laki yang menggunakan kain ihram, ya, ketika kita menghadap atau Ka'bah berada di sisi kiri kita, maka kain ihram itu berada di bawah ketiak kanan kita dan ujungnya di pundak kiri kita. Jadi ini tetap tertutup oleh kain ihram, maka pundak yang sebelah kanan itu terbuka dari kain ihram ketika kita melakukan tawaf menggunakan ihram. Nah, kemudian juga ketika kita sedang tawaf, ya, jangan lupa kita seperti orang yang bersemangat, ya, misalnya dengan tawaf melakukan lari-lari kecil pada 3 putaran pertama, itu juga sangat disunahkan. Kemudian ketika kita berada pada garis Hajar Aswad, ya, pada garis Hajar Aswad ketika kita mengawal tiap putaran, ya, kita disunahkan untuk mengangkat tangan kita, ya, dengan membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Kita cium tangan kita, kemudian langsung melakukan perjalanan tawaf kita, ya. Nah, itu kemudian juga selama tawaf, ya, kita jangan sampai memutus atau misalnya belum 7 putaran kita sudah pulang gitu kan. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita harus tetap melanjutkan putaran tawaf kita, ya. Kemudian disunahkan kita memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di putaran doa-doa kita ada banyak doanya, ya, ketika berada pada Hajar Aswad misalnya. Ketika kita memang di sini ada tempat-tempat yang mustajab doa di area Ka'bah. Yang pertama adalah Hajar Aswad. Kemudian yang kedua adalah Multazam. Nah, Multazam adalah tempat di mana antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu adalah Multazam. Dan yang ketiga adalah pintu Ka'bah itu sendiri. Kemudian Hijr Ismail. Jadi kalau kita setelah selesai melakukan tawaf, sangat disunahkan kita melakukan sholat sunnah di Hijr Ismail. Kemudian kita menengadahkan tangan kita langsung di bawah talang. Ada talang emas di Hijr Ismail. Itu kita setelah melakukan sholat sunat,
kita juga bisa memanjatkan doa di sana. Kemudian juga ada tempat yang mustajab yang lain dalam doa di Ka'bah itu atau di area Ka'bah itu adalah Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah satu sudut sebelum Hajar Aswad. Misalnya Ka'bah itu berbentuk atau yang kita ketahui bahwa Ka'bah itu berbentuk kotak seperti kubus, ya. Ketika ada Hajar Aswad, maka sudut yang satu sebelum Hajar Aswad disitulah Rukun Yamani. Kemudian ada salah satu tempat lagi di sana yang juga bisa dilakukan panjatan doa kita, yaitu di Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim adalah tempat di mana ketika Nabi Ibrahim berdiri memulai pembangunan Ka'bah, itu disebut Maqam Ibrahim, atau telapak kaki daripada Nabi Ibrahim ketika memulai pembangunan Ka'bah. Nah, itu posisinya sangat dekat sekali dengan Ka'bah. Ya, maka dari itu doa-doa yang kita panjatkan tentunya kita perbanyak, ya. Dalam tiap putaran itu ada banyak ulama yang membuat doa di tiap putaran, artinya doa-doa yang sering dipanjatkan oleh para ulama dan para sahabat. Ya, ketika yang sederhana yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yang simple, misalnya ketika setelah Bismillahi Allahu Akbar di Hajar Aswad, kemudian membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ketika kita sudah masuk ke Rukun Yamani, mau sampai ke mana? Ke Hajar Aswad, kita juga bisa menggunakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu adalah doa-doa yang bisa kita panjatkan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan rangkaian kegiatan tawaf, ya, dari Hajar Aswad mengelilingi Ka'bah, ya, sampai putaran ke-7, kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah, ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, dan kebanyakan orang mengambil posisi yang berada di dekat atau satu garis dengan multazam, sehingga mereka berusaha untuk setelah sholat itu langsung berdoa menghadap multazam. Multazam adalah space atau area antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, kemudian setelah itu banyak masyarakat atau jemaah haji yang ketika setelah melakukan tawaf, mereka memanfaatkan untuk melepas dahaganya dengan meminum air zam-zam, ya. Jadi mereka memilih sesuka hati air zam-zam yang mana yang mereka pilih, ya. Ada yang memang sudah dalam bentuk dingin, ada yang juga masih tidak dingin atau masih seperti masih terasa hangatnya. Nah, ini salah satu aktivitas jamaah haji setelah melakukan sholat sunat tawaf dan berdoa. Kemudian setelah mereka tawaf, ya, dan meminum air zam-zam, jamaah haji ini
melakukan rukun yang selanjutnya, yaitu dinamakan dengan sa'i. Ya, sa'i itu adalah suatu perjalanan atau perjalanan bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dan begitu sebaliknya. Ya, dan disitulah rangkaian pertama daripada pelaksanaan rukun haji ini. Jadi setelah tawaf kita melakukan sa'i. Nah, sa'i itu diawali di Bukit Sofa. Ini menggambarkan bagaimana usahanya Siti Hajar, ya, untuk berlari menyelamatkan anaknya yaitu Ismail untuk mendapatkan air untuk diminum oleh anaknya. Maka putarannya adalah antara dari satu putaran dari Sofa menuju Marwah itu di awal dari Sofa menuju Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ini adalah rangkaian daripada sa'i, ya. Nah, ada hal-hal yang disunahkan dalam sa'i, ya. Yang pertama tentunya kita harus tetap terjaga kesucian kita dari hadas dan najis, ya. Hadas dan najis baik yang ada di badan kita maupun yang ada di pakaian kita. Kemudian berkesinambungan, artinya kita tetap dari tawaf ke sa'i, ya. Kemudian langkah awal adalah mendaki Bukit Sofa. Kemudian setelah itu turun dari Bukit Sofa dan masuk, ya, atau menaiki Bukit Marwah di puncaknya di akhir, ya. Kemudian ketika berdoa sebelum kita memulai, kita berdoa di Bukit Sofa menghadap kiblat, ya. Jadi kalau bicara kiblat di Masjidil Haram, posisi Ka'bah itu kalau dari Bukit Sofa berarti berada di sisi kiri kita, ya. Kemudian kita mengucapkan takbir dan tahlil, kemudian juga berdoa, kemudian juga bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, begitu juga sebaliknya dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Nah, ketika kita sedang berjalan, ya, ketika sudah masuk ke yang namanya pilar hijau atau lampu hijau, kita disunahkan untuk melakukan lari-lari kecil, ya, yaitu pada setiap putaran tersebut, ya. Nah, setelah melakukan hal itu, ya, maka di akhir, ya, berarti kalau pertama adalah Sofa, kemudian Marwah, kemudian dari Marwah ke Sofa lagi, dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, kemudian dari Sofa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Sofa, kemudian dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 balikan. Di Marwah setelah kita selesai melakukan 7 balikan tersebut, maka kita melakukan yang namanya gunting rambut atau tahallul setelah melakukan sa'i, ya, dengan cara tanda kalau umroh berarti umrohnya sudah selesai. Artinya rangkaian umroh itu tadi dari mulai awal niat ihram sampai pada tahallul ini, ya. Nah, tahallul ini dilakukan misalnya dengan menggunting rambut, ya, di kepala kita, ya, berkaitan dengan
diguntingkan, misalnya kalau perempuan berarti bisa saja diguntingkan oleh muhrimnya atau oleh mahramnya, sehingga mereka bisa menggunting rambut ya. Nah, ini dilakukan di Bukit Marwah dalam ibadah haji dan umroh kita. Hadirin sekalian, ya, bagi yang tadi kita di awal mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia itu melakukan skema hajinya dengan skema haji tamattu, maka setelah melakukan umroh diperbolehkan untuk pulang ke hotel, kemudian juga bersiap-siap melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang berkaitan dengan persiapan haji. Ya, misalnya boleh melakukan umroh kembali di lain kesempatan, beberapa kali melakukan umroh misalnya, atau melakukan ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang berada di di Makkah ya. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah memasuki tanggal 8 ya di bulan haji, maka para jamaah haji harus sudah mulai melakukan perjalanan ke Arafah untuk melakukan yang namanya Armuna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, ini adalah berkaitan dengan perbedaan antara umroh dengan haji itu di sini. Jadi kalau umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang waktu, tapi kalau haji salah satu rukun yang harus dilakukan adalah melakukan wukuf di Arafah, dan rangkaiannya adalah dari tanggal 8 Zulhijjah, yaitu kita melakukan yang namanya Armuna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, setelah kita kembali menggunakan ihram kita dari penginapan-penginapan kita ya, kita bersih-bersih, kemudian berihram, kemudian mensucikan diri kita ya, memotong bulu, apapun bulu kita, kumis, kuku, dan lain sebagainya sebelum berihram, sehingga kita siap bersih ketika akan berihram ya. Misalnya mandi ya, kenapa? Karena minas sunnah ayag sila idza arada al-ihram wa idza arada hawala Makkah. Jadi kita disunahkan ya, kalau ingin berihram maka disunahkan untuk mandi bila akan menggunakan kain ihram ya. Nah, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Nah, ketika memakai kain ihram, kita juga bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yarka'u bizil khalifah raka'ataini. Artinya Nabi melakukan sholat 2 rakaat di Zulkhulaifah ya, tempat Nabi mulai berihram, dan niat ihram itu dilafalkan di miqat kita. Kalau tadi tamattu, maka ihram kita dilakukan di hotel kita sebelum naik ke ke mobil untuk keberangkatan ke Arafah. Niatnya apa? Labbaika Allahumma hajja, labbaika hajja wa ahramtu biha. Itu niat dari kita melakukan ibadah haji. Nah, maka tadi ya, haji kita itu ya sudah kita ketahui di awal bahwa ada yang namanya haji ifrad ya. Artinya apa? Haji ifrad berarti dia terpisah, dia hanya melakukan haji saja, dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di Saudi sana. Kemudian yang kedua adalah haji qiran ya, artinya berihramnya menyatu ya. Jadi berihramnya dengan umroh dan haji itu disatukan. Ya, ada yang juga namanya haji tamattu ya. Kemudian
yang disebut dengan haji tamattu ini, sebelum melakukan ibadah haji dia melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Setelah tahallul umroh dia masih menggunakan pakaian biasa, melepas ihramnya. Ketika sedang akan melaksanakan haji, maka dia menggunakan kembali ihramnya dan mikot dari hotelnya masing-masing. Nah, di tanggal 8 Zulhijjah ini sering dinamakan sebagai hari Tarwiyah. Ya. Kenapa? Karena dinamakan hari Tarwiyah adalah hari di mana jamaah haji itu menyiapkan perbekalan di zaman Rasulullah yang akan berangkat ke Arafah. Mereka ke Mina dulu mengisi perbekalan, ya, baik air dan lain sebagainya sebelum berangkat ke Arafah. Ya. Nah, pada hari ini tanggal 8 atau hari Tarwiyah, jamaah haji disunahkan ke Mina dalam perjalanan menuju Arafah. Ya, selama Tarwiyah juga melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya serta subuh. Sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, mereka berangkat ke Arafah. Nah, ini zaman Nabi dahulu seperti itu. Tetapi saat ini bagi jamaah Indonesia yang akan melakukan kegiatan Tarwiyah, artinya di tanggal 8 berangkat dulu ke Mina, kemudian baru tanggal 9 berangkat ke Arafah, itu tidak cukup waktunya, ya. Sehingga ketika di hari Tarwiyah, orang-orang Indonesia yang tidak berangkat haji banyak yang melakukan puasa sunnah Tarwiyah. Nah, mereka yang melakukan haji dan memaksakan diri ingin Tarwiyah, biasanya oleh petugas haji Indonesia diminta untuk membuat surat pernyataan pertanggungjawaban diri pribadi ketika melakukan Tarwiyah. Kenapa? Karena petugas tidak ada yang melakukan pelayanan terhadap kegiatan Tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah ini. Ya. Maka dari itu ketika tanggal 9 Zulhijjah subuh hari, ya, jamaah Indonesia biasanya dari jam 1 malam gitu kan, atau jam mendekati subuh, mereka sudah bersiap-siap, ya, untuk berangkat ke Arafah dengan kendaraan yang disiapkan oleh panitia di sana. Ya, berkelompok berdasarkan rombongan yang sudah mereka miliki, ya. Ketika mereka sudah sampai di Arafah, ya, mereka menempati kemah yang telah disediakan oleh maktab atau oleh petugas di sana. Kemudian selama di Arafah itu mereka diurus oleh panitia yang memang melakukan kegiatannya di Arafah, ya. Baik dari sisi konsumsi, makan, kemudian juga angkutan dan lain sebagainya. Fasilitas kamar mandi, kemudian tetap berihram sambil menunggu waktu untuk melakukan wukuf, ya. Kenapa? Karena disinilah haji, disinilah letak di mana yang membedakan antara haji dengan umroh, yaitu wukuf di Arafah. Walaupun kita dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, maka ketika kita ingin mengambil haji kita itu oleh petugas kesehatan tetap dibawa ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Ya. Kenapa? Karena wukuf di Arafah ini adalah salah satu rangkaian yang sangat berkesan bagi seluruh jamaah haji, karena di sanalah akan tumpah ruah seluruh jamaah haji, ya. Al-Hajju Arafah. Jadi dikatakan sebagai haji adalah Arafah, adalah yang dikatakan berhaji itu salah satunya adalah yang menyelesaikan rukunnya ketika wukuf di Arafah dan tidak bisa dibadalkan, ya, tidak bisa diganti oleh
oleh pihak lain bagi orang yang memang ingin melaksanakan haji, dan ini menurut pendapat jumhurul ulama. Ya. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah ini, ketika kita semuanya sudah berada di mana? Berada di Arafah, maka kita menunggu sampai waktu zuhur tiba. Ya, sampai waktu zuhur tiba, sholat zuhur dan sholat asar di jamak, qashar takdim. Kemudian ketika wukuf, ya, kita memanjatkan doa-doa terbaik kita. Misalnya kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan istighosah, ya, istighosah yang dilakukan untuk mengisi doa-doa mereka sampai terbenamnya matahari, atau wukuf selesai sampai setelah maghrib. Kenapa kita harus melakukan wukuf? Karena arti wukuf adalah berarti kita memang wukuf di Arafah. Ya. Siapapun, misalnya ada keluarga yang keluarganya sudah meninggal, kemudian hajinya ingin dibadalkan, mohon maaf, hajinya ingin dibadalkan, maka yang membadalkan ini dia harus melakukan yang namanya wukuf di Arafah. Ya. Kemudian setelah melakukan wukuf di Arafah, ya, ada banyak sunnah yang bisa kita lakukan selama wukuf di Arafah, ya. Misalnya banyak orang ketika wukuf ba'da zuhur itu mereka berlomba-lomba untuk wukuf di bawah atau berada di Jabal Rahmah, ya. Kemudian juga mereka berlomba-lomba untuk menyucikan diri mereka dengan mandi di Arafah, kemudian juga bersuci dan lain sebagainya, tidak berpuasa, ya, kemudian doa, membaca Al-Quran, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kita kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita, dan inilah sunnah-sunnah yang kita lakukan dalam wukuf di Arafah, ya. Nah, setelah kita melakukan wukuf, jamaah haji itu akan diantar oleh petugas, ya, menuju yang namanya Muzdalifah. Maka ada istilah mabit. Jadi ada perjalanan sebelum ke Mina, kita mabit dulu di Muzdalifah. Ya, mabit di Muzdalifah ini adalah pada malam tanggal 10. Jadi kalau di Indonesia berarti kita sedang malam takbir, ya, malam takbiran. Berarti jamaah haji itu sedang berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah, ya. Kenapa? Karena itulah perjalanan. Sebelum mereka sampai ke Mina, mereka bermalam dulu di Muzdalifah, ya, mencari batu-batu kerikil, ya, yang akan digunakan untuk melakukan jumrah di Mina, ya. Batu kerikil yang harus disiapkan, 7 buah batu ketika kita akan melakukan lempar jumrah Aqobah. Kemudian bagi yang nafar awal, kita harus menyiapkan 49 buah batu yang akan kita lempar ketika di nafar awal. Tapi kalau yang nafar sani harus ditambah 7 kali 3 lagi, sehingga totalnya menjadi 70 buah batu yang harus kita siapkan ketika berada di Muzdalifah. Jadi kalau kita mau melempar jumroh, jangan bawa batu dari Indonesia, nanti akan disita oleh petugas. Atau biar nggak berebut di Muzdalifah, nyari batunya di mana? Di hotel misalnya sebelum berangkat masih di Mekah. Itu jangan. Kenapa? Karena disediakan oleh petugas batunya itu di Muzdalifah. Nah, setelah kita mengambil batu dan bermalam di Muzdalifah, kita diangkut kembali menuju Mina. Nah, disinilah puncak daripada kegiatan haji kita. Oh, ternyata
kegiatan haji itu puncaknya di tanggal 10 Zulhijjah itu bukan di Masjidil Haram, tetapi berada di Mina. Nah, ketika kita berangkat ke Mina, kita mencari kendaraan kita dari Muzdalifah, kemudian sudah sampai di Mina, kita turun sambil mempersiapkan diri kita. Kalau sudah sampai ke tanggal 10 Zulhijjah, maka kita bisa langsung menuju jumroh. Jumroh yang pertama, ya, ketika sampai ke Mina, kita itu adalah melempar jumroh Aqabah. Jadi kalau ibarat setan yang mengganggu kita di 3 pilar itu, maka jumroh Aqabah ini adalah pilar ketiga yang paling besar. Setan yang paling besar yang harus kita hancurkan dalam diri kita dan kita wujudkan melalui lempar jumroh Aqabah. Ya. Jadi Rasul ketika berangkat daripada Muzdalifah ke Mina itu sama, selalu membaca doa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kemudian setelah kita sampai di Mina, kita melontar namanya jumroh Aqabah, yaitu jumroh yang ketiga yang terakhir. Dan jumroh yang pertama dan kedua di hari 10 Zulhijjah ini, ya, semuanya ditutup. Yang dibuka hanya jumroh Aqabah saja. Ya. Dengan membaca apa? Rajman lisyayatin waridan lirrahman, lempar pertama. Apakah kena lemparan itu ke setan yang terkutuk, ya? Bisa jadi matanya, bisa jadi hidungnya, bisa jadi kepalanya, gitu kan? Tiap lemparan satu kerikil. Jangan dilempar 7-7-nya sekaligus, harus satu-satu. Ya. Kemudian kita harus yakin bahwa yang kita lempar itu batunya sampai ke tempat melempar. Ya. Kemudian kita melemparnya jangan pakai alat. Misalnya, saya waktu kecil pakai bandring, atau bandring apa ya? Ketapel. Ya, lemparnya biar kenceng, setannya pakai ketapel misalnya. Harus pakai tangan kita. Ya. Ini juga bukan dari kerikil yang orang lain salah lempar, kita lemparin lagi, jangan. Kita lempar yang kita bawa dari Muzdalifah. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Setelah kita melempar jumrah di jumrah Aqabah, kita pulang kembali ke Mina untuk bermalam. Nah, setelah itu barulah kita bisa melakukan persiapan untuk tahallul di tenda-tenda masing-masing, kembali ke tenda setelah melakukan yang namanya jumrah Aqabah. Ya, jadi jangan sampai jumrah Aqabahnya ini juga jangan kelewat. Ya, nanti akan masuk ke hari berikutnya. Ya. Nah, kita akan mabit, ya, bermalam di Mina. Itu ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kalau yang sampai tanggal 12 berarti namanya nafar awal. Jadi setelah kita lempar jumrah Aqabah, pulang, ya, kemudian kita lempar lagi pada tanggal selanjutnya, kita melakukan jumrah, ya, untuk 3-3-nya, ya. Jadi tanggal 11 kita melempar jumrah ula, wusta dan Aqabah, ya, sebanyak 7 kali masing-masing, ya. Kemudian boleh nggak diwakilkan, ya, kalau memang yang sudah uzur sakit itu boleh diwakilkan. Kemudian tanggal 12, ya, kita jumrah lagi dari ula, wusta dan Aqabah. Setelah itu, ya,
Kalau kita menggunakan nafar awal, maka kita harus segera meninggalkan Mina. Jangan sampai bermalam lagi. Kalau bermalam lagi, maka kita mengambil nafar sani, ya. Kalau sudah nafar sani, berarti kita harus melempar lagi jumroh yang di hari ke-13, ya. Nah, kenapa kita dibolehkan setelah jumrah Aqabah untuk melakukan tahallul? Maka ihram kita sudah bisa kita lepas, kemudian kita juga sudah bisa melakukan rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan tahallul. Selesailah perjalanan haji kita, yaitu di Mina. Nah, dalam rukun haji, setelah kita melakukan jumrah Aqabah, itu bisa langsung melakukan yang namanya tawaf ifadah, ya. Nah, tawaf ifadah ini adalah rukun haji dan tidak boleh ditinggalkan bagi seorang yang melakukan ibadah haji. Setelah lempar jumrah, jangan lupa untuk melakukan yang namanya tawaf ifadah, karena yang tidak melakukan tawaf ifadah maka hajinya juga tidak sah, ya. Tawaf ifadah haji tamattu itu biasanya disertai dengan sa'i seperti umroh. Maka dari itu, tawaf ifadah itu bisa dilakukan setelah Aqabah dan sebelum nafar awal. Jadi misalnya setelah lempar jumrah Aqabah, kita berangkat dulu ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Ada juga yang biasa dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, mereka selesaikan dulu seluruh kegiatan di Mina, yaitu melempar jumrah, baik nafar awal maupun nafar sani. Nah, kenapa? Karena jarak antara Mina dengan Masjidil Haram cukup luar biasa, dan disinilah biasanya semacam apa, keriuhan terjadi antara Mina dan Makkah, ya. Jadi ada orang yang memang sampai merelakan diri berjalan kaki dari Mina menuju Masjidil Haram, ya, untuk melakukan tawaf ifadah, dan jalan-jalan juga sangat padat dan macet, ya. Kemudian tawaf ifadah itu harus kita lakukan, ya, kecuali ada alasan syar'i, ya, yang membuat orang itu tidak segera melakukan tawaf ifadah, ya. Apalagi kalangan perempuan, biasanya sebelum nanti datang bulan segeralah dilakukan tawaf ifadah. Nah, setelah tawaf ifadah, kemudian juga melakukan sa'i, ya, seperti biasa. Ada sa'i dari Safa sampai Marwah. Kemudian setelah sa'i tersebut pun, karena kita melakukan sa'i, kita juga bisa melakukan selesai rangkaian itu. Nah, dalam haji setelah selesai sa'i, ya, tidak diharuskan untuk memotong rambut, karena biasanya dalam jumrah Aqabah, kalau laki-laki itu disitulah letak di mana banyak masyarakat Indonesia ingin menggunduli rambutnya. Nah, dengan selesainya tawaf ifadah, maka selesailah rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh umat muslim. Nah, disitulah pemaknaan bahwasanya haji itu juga masuk ke dalam ibadah badaniyah, yaitu ibadah fisik, kemudian juga ibadah maliyah, dan juga ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati kita. Nah, setelah kita melakukan rangkaian-rangkaian itu, sambil menunggu pulang ke tanah air, biasanya kita disunahkan untuk banyak istirahat, meningkatkan ibadah kita, dan mengumpulkan tenaga kita untuk perjalanan pulang ke tanah air. Tapi perlu diingat, sebelum perjalanan pulang ke tanah air, kita harus melakukan salah satu tawaf yang terakhir, yaitu tawaf wada.
Tawaf wada adalah tawaf perpisahan kita dengan Ka'bah, ya. Dan biasanya ingin selalu dipanjatkan agar kita dipanggil kembali oleh Allah menghadap ke Baitullah untuk melakukan ibadah-ibadah baik haji maupun umroh. Maka dari itu tawaf wada ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia yang akan meninggalkan kota suci Makkah. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian ibadah haji yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena dalam haji itu adalah banyak sekali rahasia-rahasia Allah yang siapapun yang berangkat haji itu pasti memiliki ceritanya masing-masing. Walaupun cerita perjalanan haji dari semenjak kita kecil mendengar kakek nenek kita pulang dari haji bercerita, orang tua kita pulang haji bercerita, kakak kita pulang haji bercerita, kita pun bercerita pulang haji, cerita mereka akan menjadi cerita-cerita yang unik yang bisa saja diceritakan satu sama lain. Mayoritas masyarakat yang belum berhaji mudah-mudahan termotivasi dari cerita-cerita minoritas orang-orang yang memang melakukan ibadah haji. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin berpesan kepada kita semuanya, terutama kepada diri saya pribadi, bahwa meniatkan haji bukan karena niatnya saja, tapi karena kita bukan orang-orang yang berada di Makkah sana. Salah satu kebutuhan kita bahwa haji merupakan bagian daripada ibadah maliyah, maka setorkan berapapun uang yang kita miliki untuk beribadah haji, kita tabungkan. Mudah-mudahan bisa jadi bukan karena tabungan itu kita berangkat, bisa jadi karena amal soleh kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah haji, tapi tabungan kita menjadi saksi keseriusan kita untuk beribadah haji menghadap ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat kita semuanya. Perjalanan haji adalah perjalanan spiritualitas yang sangat membentuk hati pribadi-pribadi muslim, sehingga mereka ketika pulang haji menjadi pribadi-pribadi yang kuat imannya, yang siap mengorbankan diri untuk dirinya dan juga keluarganya dan lingkungannya, yang siap untuk selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat di sekitarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.